والسلام عليك. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah dan juga menjauhi larangan. Salah satu perintah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah perintah terkait dengan tanggung jawab sosial keberadaan kita sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai rakyat, sebagai penguasa. Masing-masing memiliki tugas dan juga tanggung jawabnya yang harus diemban secara profesional dan juga proporsional. Terkait dengan pola relasi antara orang tua dengan anak, di situ ada tanggung jawab yang bersifat timbal balik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua dengan posisi terhormat, di mana anak memiliki kewajiban untuk birrul walidain, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, berbakti dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi berbakti tidak sama sebangun dengan mentaati. Ketika ada perintah yang terkait dengan ketaatan, maka wajib hukumnya kita mentaati. Sementara kalau perintah datang untuk kepentingan kemaksiatan, sekalipun datangnya dari ulil amri, sekalipun itu datangnya dari orang tua yang terdekat dengan kita, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka kita tidak boleh mentaati ketika perintah itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sungguh pun demikian, kita tidak boleh memutus hubungan bermusahabah tetap di dalam situasi kebaikan. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bagaimana relasi itu digambarkan. Wa in jahadaka, apabila ada kedua orang tua mengupayakan bahkan memaksa ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila salah satu atau kedua orang tua
dalam konteks hubungan sosial, apabila ada pimpinan, ada rektor, ada kepala kelurahan, ada camat, bahkan ada presiden sekalipun, ketika dia meminta menetapkan satu policy, di mana policy itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ayat ini merujuk kepada memerintahkan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati. Tetapi ayat berikutnya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi bangun relasi sosial, jangan kau putus, sekalipun dalam konteks ketaatan kita tidak wajib taat. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, pesan moralnya apa? Setajam apapun perbedaan ide, gagasan, bahkan hal yang paling fundamental terkait dengan kesyirikan, kita tidak boleh memutus hubungan sosialnya. Setajam apapun friksi ketika terjadi perbedaan pandangan di dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan kemaslahatan masjid, kemaslahatan kantor, kemaslahatan kampus, kemaslahatan masyarakat, itu bisa jadi pertimbangannya bersifat subjektif antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau pertimbangan subjektif yang diambil oleh ulil amri, yang diambil oleh zatus syaukah, pemilik kekuasaan, kalau di dalam rumah tangga itu ada kepala keluarga mengambil satu policy, ketika policy itu berada di dalam level perdebatan tingkat kemaslahatannya, maka wajib hukumnya kita taat sekalipun keputusan itu tidak melegakan hati kita, sepanjang perintah atau policy itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nabiullah Muhammad SAW memberikan teladan itu bukan hanya sekedar contoh, tetapi appeal, perintah, as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba au kariha, wajib mendengar dan taat terhadap satu policy yang diambil oleh ulil amri, terhadap policy yang kita suka atau kita benci, kecuali policy itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika itu terjadi, maka fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak ada mandat ketaatan atas nama kita diperintahkan oleh orang, atas nama kita menjalankan satu policy, kita melakukan sesuatu yang diharamkan, maka tanggung jawabnya tetap ada di kita ketika kita di dalam posisi halatul ikhtiyar, ketika kita di dalam posisi bisa memilih untuk menolak satu policy yang mengharamkan halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, inilah tuntunan Islam untuk membangun harmoni di satu sisi dan juga menegaskan mas'uliyah atau responsibilitas di sisi yang lain. Masing-masing kita menyandang predikat sebagai pemimpin. Kullukum ra'in, dan setiap kita akan ada pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Dalam konteks kontemporer hari ini, kita berada di dalam tahun pelajaran baru, baik di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan di sebagian pendidikan tinggi mulai masuk penerimaan mahasiswa baru, mulai masuk PBAK, mulai masuk aktivitas baru. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Tanggung jawab yang pertama dari orang tua kepada anaknya adalah mengajarkan. Tetapi mengajarkan apa? Hakul waladi ala walidihi. Yang pertama, ayyuhsina asmahu wa adabahu, memberikan nama dan mengajarkan adab yang baik. Ketika ada anak terlahir kemudian dia brutal, maka kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Karena pada hakikatnya anak terlahir di dalam kondisi fitrah. Dia menjadi brutal, dia menjadi berandal, dia menjadi orang yang terlantar di pinggir jalan, tidak mempunyai akses pendidikan. Itu tanggung jawab kita yang tidak tertunaikan secara baik.
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak terlahir di dalam kondisi punya potensi baik. Ketika faktualnya dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik, orang tua punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah amanah yang akan muaddah, yang akan ditunaikan amanah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan properti yang punya kepemilikannya, statusnya kepada kita, tetapi dia amanah. Al-amanah muaddah. Amanah itu ditunaikan, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wa ayyu'allimahul kitab, mengajarkan fondasi keagamaan. Makanya nasihat Luqman Al-Hakim di dalam ayat Al-Quran dijelaskan nasihat orang tua kepada anak. Yang pertama adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fondamennya adalah soal tauhid. Sehebat apapun anak, ketika fondasinya tidak ada, maka akan keropos dan akan mudah roboh. Sehebat apapun dia disekolahkan, sehebat apapun dia diberikan bekal ilmu pengetahuan, tetapi kalau tanpa fondasi keimanan yang kokoh, ibarat kita membangun mercusuar tetapi tidak cukup cakar ayam menghunjam ke dalam bumi, maka dalam waktu dekat mudah untuk ditimpa musibah, mudah untuk diterpa angin topan, mudah diterjang banjir sehingga tidak memiliki pendirian. Jangankan pendirian, jangankan bermanfaat untuk kita sebagai orang tua pada saat nanti kita membutuhkannya. Pada saat kita hidup, kita banyak melihat contoh betapa anak merepotkan orang tuanya, anak merebut harta sebelum orang tua meninggal dunia. Banyak sekali contoh di depan mata. Anak mengusir orang tuanya pada saat orang tua masih memiliki hak di dalam rumahnya dan sejenisnya. Itu semua terjadi karena bab soal fondasi tauhid. Di samping soal tanggung jawab kita secara personal, juga terkait dengan beban serta tanggung jawab serta amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amanah ilmiah ini perlu kita tunaikan, karena pada hakikatnya ilmu, khususnya ilmu keagamaan, itu sifatnya talaqi, sifatnya proses perolehan secara sanad keilmuan, transmisi keilmuan yang musalsal, yang bersambung dari guru sampai kemudian bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita mensimplifikasi perolehan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan, cukup dari teknologi digital, cukup dari website, cukup dari Google, semua bisa kita peroleh. Benar, bisa jadi semua bisa kita peroleh, tetapi tidak semua yang bisa kita peroleh itu memperoleh kebenarannya. Karena pada hakikatnya ilmu keagamaan itu bersifat talaqi. Makanya begitu kita sudah memantapkan hati untuk memberikan bekal ilmu keagamaan, baik bagi diri kita maupun bagi anak-anak kita serta bagi lingkungan kita, kita pastikan guru yang memiliki sanad keilmuan. Ini soal amanah ilmiah, soal tanggung jawab keilmuan. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada guru yang banyak berbicara tanpa ilmu. Apakah ada itu? Banyak sekali, bahkan disindir di dalam ayat Al-Quran dan juga Al-Ahadits An-Nabawiyah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ngomong ketika tidak memiliki ilmu. Tetapi tidak sedikit orang tidak memiliki ilmu tetapi banyak ngomong. Ini yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan tipologi
pengetahuan dan orang yang berilmu. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang punya ilmu pengetahuan dan dia tahu dia memiliki pengetahuan. Inilah guru. Kita belajar kepada orang yang seperti ini. Kemudian ada rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang memiliki pengetahuan tetapi dia tidak faham bahwa dia memiliki pengetahuan. Orang ini orang lalai. Diingatkan bagaimana dia punya ilmu pengetahuan, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Kemudian ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang enggak ngerti, enggak memiliki cukup ilmu, tetapi dia tahu dia enggak memiliki keilmuan. Dia tidak ngomong sembarangan. Dia belajar kepada orang yang memiliki kompetensi. Dan yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak memiliki keilmuan, tetapi dia tidak faham bahwa dia tidak faham. Orang ini akan ngomong dan hasilnya dhalla fa'adalla. Orang sesat kemudian menyesatkan. Jangan sampai kita kemudian belajar tanpa bermaksud sesat menyesatkan, tetapi kita mengambil ilmu dari orang yang tidak memiliki kompetensi. Itulah tugas amanah ilmiah yang akan dimintai mas'uliyah, dimintai responsibilitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati ridwanullahi 'alaihim ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.